Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bujuk rayu dua negara adidaya untuk Indonesia. Siapa paling unggul, Amerika Syarikat atau China? Jadi ini dua negara yang memang itu boleh dikatakan berebut pengaruh Indonesia ya. Apalagi sekarang kan memang Indonesia lagi jadi tumpuan ya, jadi pusat perhatian gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia dipandang sebagai negara yang syarat dengan sumber daya bernilai ekonomi tinggi yang tumbuh cepat dengan populasi besar. Letaknya yang berada di seberang tepi selatan Laut Cina Selatan Lokasinya pun sangat Indonesia strategik seolah gitu ya. menjadi hadiah besar dalam pertempuran geopolitik antara Washington dan Beijing untuk menancapkan pengaruhnya. Ini dua negara yang berebut Dalam pengaruh membujuk Indonesia. Beijing dinilai semakin unggul dibanding sang rival Amerika Serikat. Amerika dan juga China. Buktinya, sejumlah investasi digelontorkan China dengan nominal fantastis untuk memenangkan hati masyarakat Indonesia. China menyumbang dana miliaran dolar untuk mengembangkan simpanan nikel terbesar di dunia dan mempercepat pengiriman China vaksin pun investasi COVID-19 besar pada ya di saat Indonesia. kritis. Selain itu, China telah menjadi mitra utama dalam mendorong infrastruktur negara, termasuk membangun kereta berkecepatan tinggi. China juga dilaporkan telah menginvestasikan lebih dari 5 miliar dolar AS di Indonesia dalam 9 bulan pertama di tahun 2022. Angka ini pun cukup jauh dibandingkan dengan nilai investasi 2 miliar dolar AS yang datang dari Amerika Serikat. Dua-dua negara ini masing-masing invest gitu ya. Invest dengan jumlah yang besar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut para pejabat AS sering datang dengan daftar kondisi yang berat sebelum investasi dapat disetujui. Ia pun meminta AS untuk bercermin dengan kondisi yang ada ketika berurusan dengan Indonesia. Luhut juga tak ragu meminta AS melupakan Indonesia bila investasi yang ditawarkan tidak begitu menggiurkan. Jadi Indonesia jadi ini gitu, Ketika rebutan Menteri lah Pertahanan gitu ya. Amerika Serikat Dua Lloyd negara Austin adidaya berkunjung ini. ke Indonesia pada bulan November 2022 lalu. Ia menaikkan mitranya di Indonesia untuk kesepakatan 36 jet tempur AS. Namun Austin pergi dengan tangan kosong tanpa kesepakatan. Padahal, beberapa hari sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan China dan kedua negara berjanji untuk melanjutkan latihan militer bersama. Presiden Jokowi kerap mengatakan bahwa ia tetap independen dari pengaruh salah satu negara. Tapi Jokowi dan para tangan kanan utamanya gitu ya. dinilai telah menunjukkan kedekatan khusus dengan Masing-masing pemimpin ada China Xi kedekatannya Jinping. gitu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tengku Faizasyah, sejak pertama kali berkuasa, Jokowi telah melakukan pertemuan pribadi dengan Xi Jinping sebanyak 8 kali. Sedangkan Jokowi bertemu dengan mantan Presiden Donald Trump dan Presiden Biden hanya 4 kali. Kehangatan Indonesia dengan China ini pun sebagian didasari pada pertemuan kepentingan politik para pemimpin mereka. Dua-duanya juga memang ini gitu ya. Sejak awal masa kepresidenannya, Jokowi menjadikan gitu. infrastruktur sebagai tema yang berulang di masa Ada jabatannya. hubungan yang baik lah gitu, maksudnya ada. Dan di China, ini. Xi Jinping menjadikan investasi infrastruktur sebagai tulang punggung strategi diplomatiknya. Akhirnya, dalam kurun waktu dari 1 dekade, China pun berhasil memperdalam hubungannya dengan Indonesia. Meski dalam banyak kasus mereka hanya bersaing langsung dengan AS. Saat Washington berupaya memperkuat hubungan di Asia untuk melawan pengaruh China, Indonesia juga dinilai tetap berhati-hati mengambil sikap. Contohnya saat Indonesia menentang rencana AS untuk mempersenjatai sekutunya Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir. Rasanya sih kalau Bukan kerjasama tanpa gitu ya, alasan, kalau pejabat kerjasama Indonesia tuh, mengatakan ya pasti ada mereka gitu ingin antara memiliki kedua-dua zona negara bebas ini nuklir gitu di kan. sekitar wilayahnya.
Meskipun kapal selam yang ada tersebut perlu berlayar melewati perairan Indonesia jika ada pertempuran antara AS dan China untuk memperebutkan Taiwan. Netralitas Indonesia tersebut pun dinilai mempersulit upaya pengaruh Washington yang ingin memperluas pengaruhnya di Asia untuk melawan China. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini dua negara yang memang sangat berebut gitu ya, pengaruh Indonesia, apalagi Indonesia memiliki sumber alam, lepas itu berada di kawasan yang sangat strategik gitu ya. So pastinya kedua-dua negara ini, Amerika Syarikat dan juga China gitu, mahu mendapatkan pengaruh lah gitu ya, daripada Indonesia. Jadi masing-masing pun gitu ya, mahu itu Amerika Syarikat ataupun China pun berlumba-lumba ini investasi, memperkuat hubungan dengan Indonesia gitu ya, dan lain-lain usaha yang dilakukan kedua-dua negara adidaya ini untuk dekat dengan Indonesia gitu. Jadi masing-masing pun berebut gitu ya, berebut pengaruh Indonesia, apalagi sekarang jadi pusat perhatian gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.